sudah membangun fasilitas nuklir yang banyak sekali di Natanz, Fordo, Isfahan. Saya kira sekarang jika nuklir itu hak semua anak bangsa, maka biarkan semua negara memiliki hak. Tidak ada eksklusivisme nuklir hanya untuk Israel, apalagi untuk Amerika yang terbukti sudah membunuh Jepang dan dua bom nuklir itu yang membuat dunia ini menjadi hancur gara-gara nuklir. Qasem Soleimani. Jadi ya sebetulnya Trump yang membunuh siapa? Baghdadi, ISIS. Ya, jadi Trump itu berjasa bagi apa? Dunia yang mau aman damai. Karena apa? Yang dibunuh itu teroris-teroris semua. Can we meet global challenges together and provide more stability for the world? Can we, in the interests of the well-being of our two peoples and the future of humanity, build a brighter future together for our bilateral relations? So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you. ایران ثابت کرده ایران قدرت مسئولیت پذیر در منطقه است و در این حال قدرت قلدر ستیز. ما قلدر نیستیم، ما قلدر ستیز هستیم. نفس حضور آمریکا در منطقه، نفس پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خودش مصداق ایجاد چرخه خشونت و قلدری در منطقه است. بنابراین в полном объеме и не без основания доверяет, потому что мы, во-первых, никогда не нарушали никаких договоренностей, во-вторых, мы продолжаем мирные ядерные программы в Иране, построили уже Бушер, который работает, и продолжаем. Setelah perang ini posisi Amerika sebenarnya menjadi tidak sekuat dan ditakuti oleh negara lain ya termasuk Cina. Maka alih-alih untuk menekan Iran, justru saya melihat bahwa Xi Jinping pasti juga akan menyarankan agar segera menekan negosiasi yang membawa dan memperkuat ya aspirasi Iran juga. Amerika Serikat berencana memulai kembali operasi tempur skala besar jika gencatan senjata permanen dengan Iran batal terwujud. Sementara itu Iran mengajukan 5 syarat sebelum kembali berunding dengan Amerika Serikat. Apakah pertemuan Presiden Trump dengan Xi Jinping akan menjadi solusi perdamaian atau bahkan menjadi pemicu ketegangan baru di Timur Tengah? Saya Diandra Mukni, inilah Interupsi. Dan pemirsa, saat ini kita sudah kehadiran 4 narasumber. Kita di sebelah kanan saya sudah ada Pak Tabrani Syabirin, pengamat Timur Tengah. Selamat malam Bapak, apa kabarnya? Malam, ya. Baik, selanjutnya ada Mbak Monique Reikers, aktivis pro-Israel. Bagaimana kabarnya malam hari ini nih Mbak? Puji Tuhan, baik, selamat malam. Baik, selamat malam. Selanjutnya di sebelah kiri saya sudah ada Bung Ahmad Khozinuddin, aktivis pro-Iran. Ya, malam Mbak. Malam Pak. Biasanya kalau di sini nggak ngomongin Iran ya? Biasa, udah kita Oke, selanjutnya ada Mbak Tia Mariatul, dosen hubungan internasional Pinus University. Selamat malam Mbak Tia, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam, baik, alhamdulillah Mbak Diandra. Baik,
Malam hari ini para narasumber saya ingatkan kembali rules of the game. Silakan beradu argumen dan gagasan, silakan interupsi tapi tidak boleh ada serangan personal, dan apabila ingin memotong pembicaraan satu sama lain dipersilakan untuk mengangkat tangan atau mengucapkan interupsi. Bisa dipahamin Bapak Ibu? Baik. Saya pertama mau ke Mbak Tia terlebih dahulu deh. Mbak Tia, kalau misalnya kita melihat saat ini pertemuan antara US dan juga China, Trump lagi berkunjung ke Beijing bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Anda melihat hal ini sebagai sinyal apa nih? Apakah US saat ini sedang meminta pertolongankah ke China atau seperti apa? Ya, sebetulnya ini istilahnya bukan meminta pertolongan ya, karena memang sebelumnya kan ini sudah direncanakan meeting tersebut. Dan saya pikir kedua orang ini bertemu juga bukan melulu tentang Iran. Jadi memang ada poin-poin yang dibicarakan, terutama memang Cina sendiri belum lama juga kan ada clash tarif ya dengan Amerika Serikat. Mereka saling beradu argumen, bahkan sampai diberikan tarif 100%, kemudian Cina melawan begitu ya. Tidak diam begitu. Jadi saya pikir ada beberapa poin yang penting juga, dan setiap meeting, setiap negara itu mempunyai national interest. Jadi memang national interest ini adalah komponen dari diplomasi berdasarkan perspektif HI. Apa itu komponen diplomasi? Satu adalah harus adanya negosiasi, dua harus adanya representatif dari negara masing-masing, poin diplomasi itu. Yang ketiga, aims-nya itu atau goals-nya itu adalah national interest. Jadi tentu meeting antara Jinping dengan pihak Trump itu tidak melulu tentang Iran. Tapi Iran menjadi salah satu poin dalam meeting tersebut. Ada tarif, ada kerjasama teknologi, ada kerjasama AI, dan lain sebagainya. Tapi tentu dalam meeting tersebut Iran juga menjadi poin yang turut dibicarakan. Karena ini bukan persoalan Amerika saja, bukan persoalan Cina saja, tapi ini melingkupi bagaimana ekonomi global terdampak dari adanya konflik ini. Jadi tentu ini akan ada pembicaraan ke arah sana, Mbak Diandra. Baik, terkait Iran sendiri, apa kira-kira yang dibahas nih Mbak? Ya, saya pikir salah satunya adalah bagaimana mereka mencari solusi. Karena sampai hari ini kita berharap ada round 3 untuk diadakan perundingan, tapi sampai saat ini belum juga ada tanda-tanda untuk perundingan 3. Karena memang secara story Jinping itu pernah mendamaikan Iran dengan Saudi Arabia, padahal mereka clash cukup lama begitu ya secara sejarah, dan ternyata Jinping berhasil. Nah, kita sebagai analis dan juga scholars di bidang Timur Tengah berharap kondisi ini juga mampu dimainkan oleh Jinping. Jadi Jinping mampu memberikan advice atau komunikasi terhadap Trump, apa sesungguhnya yang diinginkan Iran. Jadi bukan sebaliknya Amerika menekan Jinping. Rasanya sangat sulit kita menerka bahwa personality Jinping itu mudah ditekan begitu ya. Baik. Tapi pembicaraan ke arah sana pasti ada. Baik. Jadi memang ini menuju ke perdamaian. Trump juga ingin mengakhiri perang ini. Kemudian saya melihat bahwa membaca bahwa Jinping juga akan memberikan advice untuk mengakhiri perang ini, apalagi sumber energi itu 80%-nya ke Asia termasuk ke Cina. Ini Baik. sangat vital sekali begitu. Baik, kalau Pak Tabrani gimana tanggapannya? Ya, kita lihat kan kedatangan Trump ke Cina kali ini kan sebetulnya ya acara kenegaraan ya, yang mestinya sudah direncanakan pada bulan Maret kemarin gitu. Tapi karena Amerika menyerang Iran ditunda. Kita lihat kedatangan Trump ini membawa grup bisnis yang cukup besar gitu. Petinggi-petinggi bisnis dia bawa semua gitu. Masuk Elon Musk kan. Apa yang dibicarakan gitu. Sejauh yang bisa kita rekam itu, yang pertama tentu agendanya agenda ekonomi. Agenda ekonomi itu termasuk nanti masalah penentuan tarif ya. Karena Cina ini dengan Amerika semenjak 10 tahun terakhir kan telah terlibat perang dagang yang sangat keras ya. Kemudian ada masalah Taiwan dan juga masalah Iran. Dalam kasus Iran, ini kan sebetulnya Cina dengan Amerika dalam semenjak tahun 2005 kita lihat di Majelis Umum PBB gitu, itu kan sudah bersama Amerika. Pasal yang disepakati itu adalah Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Gitu. Nah sekarang yang perlu ditekankan Trump tentu ingin memperkuat kembali posisi Cina gitu. Ini serius nggak mau menekan Iran gitu. Okay. Kemudian dari kunjungannya nanti kita lihat kan ada eskalasi yang cukup keras di bawah ya. Misalnya antara Iran dengan Emirat, Iran dengan Arab Saudi. Bahkan Iran dengan Emirat sendiri sekarang itu kan memperkuat kerjasamanya dengan Israel.
Iron Dome kalau lagi-lagi diserang nanti oleh Teheran. Gitu. Jadi kita lihat ya dengan Xi Jinping ini diharapkan dia bisa menekan Iran. Gitu. Tapi yang paling penting itu apapun nanti yang terlihat, ya kepentingan nasional Cina tentu itu yang paling dia pentingkan. Karena hubungan dagang dia dengan Arab Saudi dan Emirat itu 5 kali lebih besar daripada hubungannya dengan Iran. Baik. Mbak Monik, kalau misalnya kita bicara soal perdamaian, tentunya semua negara, ketiga belah pihak begitu, ini pastinya ingin perdamaian. Tapi dari Amerika Serikat dan juga Israel ini apa sih yang membuat berat kesepakatan ini? Banyak tidak kecocokan juga proposal salah satunya. Iya, terutama tentang pengayaan nuklir. Uranium yang di Iran ini masih 441 kg dan diperkaya 60 sampai hari ini 60% ya. Namun baru-baru ini Iran mengancam untuk meningkatkan nuklir itu sampai 90%. Dan untuk menaikkan kadar uranium sampai pengayaan uranium sampai 90% itu hanya bisa butuh waktu hanya beberapa bulan saja. Jadi Iran ini agak lucu ya. Di satu pihak mengklaim nggak ada uranium, tapi di lain pihak dia mengancam akan untuk memperkaya uraniumnya. Tapi kan Iran ini mengancamnya karena kalau Amerika Serikat dan Israel menyerang lagi. Iya, tapi kan sekarang ini kenapa diserang? Karena mereka punya nuklir dari 2025 yang lalu. Dan harapannya adalah mereka stop. Kan Trump sudah menawarkan untuk menghentikan pengayaan nuklir sampai 20 tahun. Dan mereka menolak loh, Iran menolak. Sekarang harapannya ini kaitannya dengan Cina ya. Semoga gitu ya, uranium yang diperkaya ini kalau bisa mungkin diopernya ke Cina. Gitu ya, karena Amerika dan Israel mungkin, atau Amerika mungkin agak ragu kalau diopernya ke Rusia. Karena Rusia sudah cukup banyak punya nuklir. Nah harapan kita tentu saja Iran mau menghentikan pengayaan nuklir at least 20 tahun. Itu menurut saya udah oke. Dari sisi Israel mungkin mereka maunya habis sama sekali. Tapi yang ditawarkan Amerika 20 tahun. Berhenti 20 tahun. Oke. Kalau Bang Hosidudin, pandangannya seperti apa nih? Sebenarnya yang pertama saya melihat apa yang terjadi antara Amerika dengan Cina ini teringat pada era 1960 dan 1970. Apa yang disebut sebagai era detente. Atau era peredaan ketegangan antara Amerika dengan Uni Soviet. Dan hari ini sepertinya dengan segala keterdesakan Amerika atas perang yang terjadi di Iran, juga dengan Ukraina yang dia harus terpojok melawan Rusia, Amerika terpaksa untuk melakukan lokalisasi perang dagangnya dan harus berkonsentrasi dengan perang militernya. Dan perang militernya yang hari ini kewalahan adalah dengan Iran. Kenapa saya baca demikian? Karena begini, Amerika tidak mungkin bisa berperang di semua wilayah. Apalagi perang ekonomi dengan Cina itu sudah sangat luar biasa. Kendati kedua negara ini saling ketergantungan. Antara 500 sampai 700 miliar US dollar perdagangan antara Amerika dan Cina itu saling ketergantungan. Tapi kita tahu Amerika pernah menghukum Cina dan sampai hari masih terjadi perang dagang, perang tarif sampai 100%. Dan dampaknya tentu saja sejumlah industri di Cina itu kelabakan untuk mencari market baru. Pada saat yang sama Amerika juga kelabakan karena industri-industri yang strategis khususnya industri baja Cina terdampak juga oleh perang dagang ini. Sehingga sejumlah oligarki atau usaha-usaha di bidang otomotif Amerika juga terpukul dengan ekspor baja dari Cina yang kemudian terhambat oleh ini. Nah, hanya saya melihat begini, Amerika melihat ketika dia berkonsentrasi perang dengan Iran, dia khawatir peta dunia itu diambil alih oleh negara lainnya. Sebagaimana dahulu dia khawatir ketika dia berkonsentrasi dalam perang dingin dengan Uni Soviet, ya negara-negara lain itu sedang diambil alih oleh Inggris karena pengaruh Inggris saat itu ingin dipulihkan saat Amerika sedang perang dingin dari 60 sampai 70 dengan Rusia ketika itu. Masih Uni Soviet belum runtuh ya. Nah hari ini saya melihat Trump ingin melakukan negosiasi ulang terkait perang ekonominya dengan China dalam rangka untuk melakukan mengadopsi politik detente yang dulu pernah dibawa oleh Richard Nixon dan diadopsi dengan Cina. Bedanya dulu peredaan ketegangan itu dalam perang militer, perang dingin, perang bintang yang saat itu menguras energi kedua negara, baik Soviet maupun Amerika. Dan hari ini Amerika ingin mengurangi perang dagang diredakan antara Cina dengan Amerika agar apa? Ekonomi Amerika bisa pulih. Karena ini juga menguras energi yang luar biasa. Dan terbukti apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Cina, alih-alih membuat Cina itu merasa kewalahan dengan tarif yang diberikan, justru memacu industri di Cina makin mandiri.
semikonduktor Amerika walaupun tidak dikirim, Cina membalasnya dengan bahan baku semikonduktor, yaitu membuat teknologi Amerika juga kelabakan. Dan kenapa tadi pebisnis yang datang? Karena mereka ingin melakukan reschedule dan penjadwalan ulang, juga negosiasi ulang tentang hubungan ekonomi. Ini untuk mengkonsolidasi bidang ekonomi agar Amerika bisa berfokus militer. Dan di sisi yang lain sebenarnya ini konfirmasi kekalahan telak Amerika terhadap Iran. Dan tadi Mbak Monik, saya tidak setuju kalau Iran disudutkan dalam isu nuklir. Hari ini yang punya nuklir adalah Amerika. Dan terbukti Hiroshima Nagasaki yang ngebom Amerika. Di mana letak moral Amerika meminta negara lain tidak bicara nuklir, tetapi dia yang terbukti sudah menggunakan nuklir untuk membumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki. Juga Israel punya nuklir. Apa alasan Israel melarang negara lainnya untuk tidak memiliki nuklir, sementara Israel punya nuklir, Amerika punya nuklir, dan Amerika sudah terbukti membumi hanguskan Hiroshima dan Nagasaki. Hari ini saya katakan bahwa seluruh dunia berhak atas nuklir, bahwa penggunaan nuklir itu apa, disitulah moral etik. Dan hari ini kita tidak bisa menyerahkan moral etik dunia pada Amerika yang terbukti dia justru yang memicu perang ini. 28 Februari 2025 lalu yang memicu perang adalah Amerika dan Israel. Jadi tidak tepat kita meminta Amerika menjaga perdamaian dunia, sementara dia yang memulai perang dunia. Baik, Mbak Monik, boleh silakan tanggapannya? Gini, semua negara yang punya nuklir itu harus mengikuti aturan dari Badan Energi Atom Internasional dan harus diinspeksi. Nah, sekarang Iran ini mau nggak diinspeksi? Kan sudah berulang kali justru Amerika yang kemudian mengirimkan tentaranya untuk menyerang Iran. Harusnya kan negosiasi itu dilanjutkan, bukan dengan mengirim tentara untuk menyerang. Bahkan yang sipil sudah membangun fasilitas nuklir yang banyak sekali di Natanz, Fordo, Isfahan. Saya kira sekarang jika nuklir itu hak semua bangsa, maka biarkan semua negara memiliki hak. Tidak ada eksklusivisme nuklir hanya untuk Israel, apalagi untuk Amerika yang terbukti sudah membunuh Jepang dan dua bom nuklir itu yang membuat dunia ini menjadi hancur gara-gara nuklir Amerika. Saya kira tidak punya moral lagi Amerika bicara tentang mengatur dunia. Dan hari ini saya tegaskan, Amerika sudah kehilangan sikapnya sebagai psikologi polisi dunia. Amerika sudah jatuh dan hari ini tidak bisa bertahan lagi. Reputasi Amerika benar-benar sudah jatuh. Dieliminasi, akan dimusnahkan oleh Iran pada tahun 2040. Apa yang dilakukan Amerika terhadap Iran? Bedanya Israel dan juga Iran. Israel terhadap Palestina. Apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina? Apakah punya tanggung jawab moral Israel terhadap Palestina? Bung Haji, tidak usah teriak-teriak. Saya bicara dulu. Kasih kesempatan saya bicara. Israel tidak pernah mengatakan mau mengeliminasi Iran. Sementara Iran punya target memusnahkan Israel, menghapus Israel dari peta dunia tahun 2040. Dan itu adalah jawaban yang tepat bagi Iran terhadap Israel yang sudah menyerang Palestina dan membumi hanguskan Palestina. Saya kira jawaban bagi dunia Islam hari ini adalah menghilangkan Israel dari peta dunia, karena itu sumber masalah yang ada di Timur Tengah. Bahaya banget ini. Kita tahan sebentar. Mata berarti saya kasih kesempatan usai jeda. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah di Interupsi. Dan itu harus ditegaskan kepada seluruh rakyat. Anda kembali di Interupsi, pemirsa. Saya kasih kesempatan sedikit lagi untuk Mbak Monik untuk menyambungkan lagi apa tadi yang disampaikan. Saya tidak menerima pendapat untuk menghapuskan Israel dari peta dunia. Itu jargon-jargon yang dipakai oleh rezim teror Republik Islam Iran. Karena apa? Karena tidak boleh ya. Ini Republik Islam Iran ini baru muncul tahun 1979. Israel sudah ada sejak 1948. Kalau kita mau ngomongin negara modernnya. Kalau kita mau mundur lagi ke sejarah lama, mereka sudah ada dari sejak dahulu dengan kerajaan Israel kuno. Jadi janganlah pakai narasi-narasi yang memprovokasi pendengar kita, penonton di sini, di Interupsi yang dari berbagai kalangan. Kan tidak semua punya pengetahuan yang sama gitu loh. Jadi yang saya inginkan di sini kita mengedukasi orang Indonesia tentang geopolitik untuk tujuannya mendamaikan gitu ya, untuk perdamaian. Bukan untuk justru ini malah memusnahkan satu bangsa. Gak boleh kayak gitu. Baik, kita kasih kesempatan ke Pak Tabrani, silakan. Kita lihat ya, sejarah itu kan apa yang hadir di dalam cerita kehidupan. Kembali kepada misalnya dunia, apakah kapan dunia itu bisa diatur? Itu kan dengan munculnya negara kuat. Kalau tidak ada negara kuat atau selamanya seperti yang disebut dengan the balance of power, itu kan terjadi Perang Dunia Pertama. Kemudian tidak lama kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Karena tidak ada
negara yang bisa betul-betul dominan gitu. Maka setelah Perang Dunia Kedua itu kan muncul Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memfokuskan 5 negara sebagai hakim lah ya. Dia yang menentukan gitu. Kalau tidak ada itu nggak ada lah. Ada orang mengatakan moralitas Amerika di mana dalam menjatuhkan bom atom gitu. Kalau tidak dijatuhkan tidak bisa selesai perang. Jadi dalam persepsi Amerika itu memang sebuah perbuatan yang melanggar moral gitu. Tapi itu diperlukan untuk mengakhiri pelanggaran moral yang lebih besar. Gitu. Oke. Nah kembali kepada cerita Israel gitu. Saya tentu saja tidak membela Israel. Cuma kan kita dalam rumusan pertahanan itu kenali dirimu, kenali musuhmu gitu. Kalau orang tidak bisa mengenali dirinya, dia tidak akan juga tidak mengenali musuhnya. Nggak adalah kemenangan dalam peperangan gitu. Masalah Israel dan Arab itu kan sebenarnya satu sebenarnya itu. Kalau Israel bisa dikalahkan oleh Arab tahun 48 itu, udah cerita kita sudah nggak ada sampai sekarang. Gitu. Karena itu bangsa Arab kemudian sadar setelah tahun 73. Karena itu perdamaian adalah pilihan. Gitu. Itu yang diambil oleh Anwar Sadat dari Mesir. Kita berperang untuk mengembalikan tanah Mesir yang diambil. Interupsi. Jadi itu yang dilihat. Nah sekarang kembali kepada soal Iran gitu. Bagi dunia Arab sekarang ini mana yang lebih mengancam? Israel atau Iran gitu? Oke, kita kasih kesempatan dulu ke Mbak Tia ya Pak. Ini saya akademisinya sendirian ini. Jadi blundernya kemana-mana. Kita topiknya hari ini adalah bagaimana kita mempush atau mensupport untuk perdamaian antara Amerika dan Iran. Sudah terlalu lama kalau kita kembali ke War Resolution tahun 1973 Kongres Amerika Serikat. Presiden Amerika yang melakukan tindakan militer tidak disetujui Kongres, maka harus selesai sampai 60 hari. Jadi kalau kita hitung ini sudah lebih ya, artinya memang harusnya 1 Mei itu sudah berakhir. Tapi mereka berdua masih terus ada serangan-serangan kecil, ada action dari Amerika Serikat, dibalas oleh Iran terus seperti itu. Ada double blokade, ada penyerangan, Iran membalas kembali, tidak selesai-selesai. Sampai pada akhirnya yang kemarin perundingan, Iran pulang duluan, Amerika Serikat nyampe. Nah ini publik internasional menunggu untuk segera berdamai karena harga minyak naik terus. Ini efeknya juga ke kita, rupiah sekarang sudah berapa? Mbak Diandra, 17.000 sekian. Itu dampak dari kondisi geopolitik juga. Jadi memang kita harus mengarah ke sana. Bicara soal Israel dan Iran, Palestina itu tidak akan selesai-selesai, perspektifnya akan berbeda. Mbak Monik melihat bahwa Iran adalah teroris, buat orang Iran, buat rakyat Iran yang memang setia dengan mulahnya, mereka adalah yang mempertahankan sovereignty-nya adalah hero, begitu ya. Jadi penyebutan teroris itu juga siapa yang bilang begitu ya, tergantung dari perspektif mana. Jadi kita bagaimana mempush bahwa bisa nggak nih kira-kira berdamai setelah Trump sama Xi itu bertemu. Apakah betul Xi itu bisa diatur oleh Trump? Apakah betul Trump menekan Xi dan mampu? Kemudian poin-poin tarif itu bisa menekan Xi atau tidak? Menurut karena lumayan. bisa nggak? Saya pikir Xi bukan secara personality ya. Bukan sosok yang bisa ditekan. Karena beberapa kali juga Amerika Serikat melemparkan isu tarif. Xi langsung membalasnya, 100%, oke naik lagi. Gue akan balas juga lu kalau naik. Nah dua-duanya itu sama secara ekspor impor. Cina itu cukup butuh dengan pasar Amerika Serikat dan Amerika Serikat juga butuh dengan banyak komponen retail dan barang lainnya dari Cina. Jadi artinya kedua belah pihak itu kalau dalam HI disebutnya interdependensi kalau kita pakai konsep ya. Jadi dua belah pihak saling membutuhkan. Hanya saja kalau misalnya dari meeting tersebut tidak mengarah kepada perdamaian, dikhawatirkan ini konflik akan membesar. Akan terjadi tensi lebih tinggi lagi dan ini tentu akan memperburuk terhadap perekonomian global. Yang saya khawatirkan dari akademisi itu justru ya, kalau debat yang lain nggak akan selesai ini, Mbak Diandra. Ya kalau saya mungkin saya belum nyampaikan. Ya tadi soal teroris, siapa yang mendefinisikan? Ya tentu saja beberapa negara sudah memasukkan pasukan Garda Revolusi Iran sebagai dalam daftar teroris. Ada 45 negara loh sejauh ini.
Jadi bukan saya yang ngomong, tapi saya membaca dan rujukannya adalah pasukan Garda Revolusi dianggap sebagai Ini, teroris. Mbak Moni. Bahkan Mbak Moni. rakyat Iran sendiri Mbak Moni, yang gini. tewas sampai 35.000 pada Januari 2026 karena menentang rezim. Taliban dulu dibilang teroris sama Amerika, begitu damai sekarang menjadi kawan. Kata teroris itu sudah hilang. Hamas Enggak, menurut kita Palestina lihatnya bukan itu dari jadi bukan tergantung dari penyebutan. pertemanannya dong, Mbak. Kita Enggak, lihatnya itu penyebutan dari apa sekian. kebijakannya. Oke, silakan, Pak. Ini sekarang prospek damainya seberapa besar ini dengan bertemunya Xi Jinping dengan Trump. Kalau saya melihat setelah selesai nanti itu ya Amerika akan meningkatkan blokadenya di Selat Hormuz. Sampai nanti IRGC itu kesusahan keuangan, kesulitan memenuhi pasokan makanan kepada rakyat Iran. Di saat itu nanti baru timbul inilah yang tidak punya moral Amerika. Oke, Dan justru silakan. kenapa negara yang tidak punya moral seperti ini menjadi acuan kita untuk menyelesaikan perselisihan dunia. Saya ingin tegaskan begini, Amerika hari ini itu sebenarnya terdampak dari kesombongannya. Dulu Amerika menggunakan pendekatan multipolar untuk menyelesaikan perselisihan dunia. Lama-lama dia menggunakan pendekatan bipolar. Dan akhirnya karena kesombongannya dengan gaya koboynya, dia menggunakan pendekatan unipolar. Seolah-olah, gua Amerika, lu ikut gua, kalau enggak gue giniin. Nah, Venezuela menjadi korban. Tapi begitu dia menyerang Iran, dia kena batunya. Nah, hari ini justru kesempatan sebenarnya bagi Cina untuk memeloroti ekonomi Amerika karena perjanjian mereka itu bisa ditata ulang pada posisi pada posisi Cina yang hari ini datang ke Cina itu dalam posisi yang lebih rendah daripada Xi Jinping. Jadi Xi Jinping itu bisa memeloroti dagang dengan Amerika karena apa? Posisi Amerika yang tertekan dan pasti Amerika meminta kompensasi tentang posisi Xi Jinping terhadap Iran. Tapi sisi yang lain Xi Jinping juga bisa membuat Amerika makin tidak berkutik di perang yang dengan Rusia yang memang masih satu ideologi. Ini kan dua ideologi besar ya, kapitalisme Amerika, kemudian sosialisme komunisme Cina dan juga ada Rusia. Nah, tapi yang paling penting saya setuju dengan apa yang dilakukan Iran karena hari ini yang bahasa yang bisa dipahami oleh Amerika juga Israel adalah bahasa perang. Karena itu tidak ada negosiasi dengan Israel karena berulang kali resolusi PBB itu ditolak oleh Israel, dihianati. Termasuk Amerika. Kemarin gencatan senjata, Amerika nyerang lagi, Israel nyerang Libanon. Karena itu betul kata Iran, kami harus berperang karena membela kedaulatan sampai Amerika menyesal dan tidak akan pernah mengulangi lagi sekalipun hanya membuat rencana untuk menyerang Iran. Itu baru negara berdaulat. Oke, Mbak Monik silakan. Ya, poin saya adalah Presiden Amerika dan Xi Jinping hari ini ya ada kabar baik. Mereka sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk arus energi. Jadi dalam hal ini Amerika berhasil mengajak Cina gitu ya. Mudah-mudahan Cina bisa membujuk Iran. Nah, kalau dikatakan problemnya adalah Amerika, itu salah. Yang menjadi problem adalah Iran. Iran sekarang ini menyerang negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab. Sekarang ini Iran menyerang negara-negara tetangga. Iran menyerang pangkalan militer Amerika yang ada di kawasan Arab dan Arab melakukan kegiatan terhadap umat Islam karena telah menjadikan wilayah kedaulatan tanahnya untuk musuh umat Islam dari Amerika yang statusnya dia adalah negara muharriban filan yang memerangi kaum muslimin dan itu merupakan pengkhianatan dan ini wala yaj'alul kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak boleh kawasan yang ada di Arab itu memberikan pangkalan militer untuk Amerika. Dan itu adalah bentuk penjajahan modern. Serangan Iran. Oke. 224 orang terluka akibat serangan Iran di Hitung Dubai. rakyat Palestina yang menjadi korban Israel juga korban Amerika. Hitung jutaan rakyat Irak korban Amerika. Hitung rakyat Afghanistan. Itu semua tidak pernah menjadi hitungan. Tetapi selalu bicara tentang bagaimana Amerika, bagaimana Israel. Tapi tidak bicara tentang dunia muslim yang hari ini menjadi korban penjajahan kapitalisme Amerika. Juga anteknya yakni Israel yang memang ditaruh di kawasan agar selalu membuat konflik agar Amerika bisa intervensi, membawa pasukan, membawa alat cita, bisnis militer, bisnis minyak. Itulah yang dilakukan oleh Israel. Kesempatan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Interupsi. Ini jadinya Anda kembali di Interupsi pemirsa, kita lanjutkan. Tadi Pak Tabrani mau interupsi, silakan. Ya kita lihat ya ini kenapa misalnya ke Iran itu ditentang oleh negara-negara Arab untuk memiliki senjata nuklir. Tapi kenapa Pakistan bisa?
India bisa gitu. Karena politik Pakistan dan India ini ya tidak bermusuhan dengan negara barat. Tapi di Iran ini tiap hari coba lihat tuh. Kerjaan itu mau menghabisi negara-negara yang ada di kawasan Itu Teluk. fitnah. Belum ada serangan dari Iran kepada negara Apa tidak ada serangan? Israel, Coba Amerika lihat sudah itu ya. banyak Coba menyerang. lihat di Emirat Faktanya itu, yang di menyerang Iran Saudi, itu adalah Amerika, di bukan Yaman, Iran. di Yang Libanon menyerang itu dari adalah Iran. dari Amerika juga tidak ada Israel. apa. Anda Setiap benar, hari kita Anda data. tidak melihat Tanpa fakta. fakta akademisi apa Coba itu lihat. Anda? Tidak punya data, coba lihat melalui saudara. ini ya, melalui interupsi. Itu karena kekuatan dari Nggak ada. Palestina yang kemudian Coba lihat ya, Palestina itu kan dari tepi barat yang jumlahnya 9 juta. Ya sama saja, Hamas dengan Amerika 2,5 yang tidak juta. saudara persoalkan. Coba lihat Iran Sekarang itu kenapa Anda tidak persoalkan? Amerika punya nuklir, menjatuhkan bom Hiroshima Nagasaki. Anda katakan itu tidak bermoral. Dan hari ini itu sekarang sebuah cara Anda untuk menggunakan mengakhiri narasi perang. tidak Kalau nggak, bermoral bagaimana dalam mengakhiri hal yang perang? sama. Coba lihat. Tidak punya Anda ini moral kalau begitu. asal aja ngomongnya berdasarkan fakta. Tidak bisa demikian, saudara. Lihat, Kalau lihat. bicara ada data, ada fakta. Itu ada Tidak datanya. serangan Iran Kata kepada siapa negara tidak ada Arab. data? Kalau tidak, Coba lihat itu. Dan pangkalan. Dan pangkalan militer Pangkalan itu disediakan karena oleh masing-masing negara Arab merasa tidak aman dengan negara tetangganya. Coba lihat, Saudara lagi sudah tidur. tendensi hanya membela Amerika dan Israel. Dan Tidak, itu tidak. dibaca oleh Coba publik. alasan Irak menyerang Kuwait apa? Saudara, lihat. itu kan diadu domba oleh Amerika karena Kuwait itu dikuasai oleh Amerika. Hari ini Irak, pasukan Irak semua dikuasai Amerika. Pasukan Irak Bukti masuk ke adanya Kuwait. penjajahan itu adalah adanya pangkalan militer. Coba Dan lihat. hari ini semua sudah Yang dijajah diserang oleh Amerika. Iran itu bukan Jadi pangkalan kalau ada militer. serangan, membalas serangan Minyak itu hak. minyak Saudi pun juga diserang, ladang minyaknya. Interupsi. Dan itu Ini Amerika yang mau nyari dari minyak itu. tadi bicaranya soal moralitas. Sekarang pertanyaan saya moralitasnya begini. Iran mendanai, membentuk kelompok-kelompok teror di sekitar Moralitasnya Israel membumi hanguskan Palestina, di mana moralitasnya? Kapan membumi hanguskan? Sekarang Kapan selalu Israel menjajah bulan Palestina? Ramadan selalu ada Sejak serangan. kapan? Sejak Amerika kapan itu mendukung Israel. menjajah Israel Palestina? didirikan PBB oleh Inggris. Sejak Dan kapan setelah Israel menjajah 98 Turki Palestina? Utsmani runtuh, Data maka dulu. Israel berdiri Omong untuk data. menjajah Palestina. Omong data. Sejak kapan? Israel memang harus Ya, dihapuskan sejak dari kapan peta dunia. Israel menjajah Palestina? Sejak Semua kapan? wilayah Israel itu adalah wilayah Palestina. Tahun berapa? Dan itu dilakukan Tahun oleh berapa? Israel karena Israel mendapat Tahun dukungan oleh berapa? Amerika. Dan Amerika menciptakan Bang Boni. ketegangan di kawasan Sekarang saya agar mau Amerika ngomong bisa intervensi di moralitas. kawasan, jualan senjata, Moralitas. menguasai minyak, membayar dolar, dan itu semua adalah terorisme. penjajahan Ini pendukung kapitalisme. teroris. Bang Monik, Bung Haji, Saya kita ngomong kembali soal ke Mbak Tia moralitas. lebih dahulu. Beliau Mbak ngomong Diandra. soal moralitas. Mbak Tapi Diandra, ketika ini- saya silakan, ngomong Mbak Tia. tentang Ini acara terorisme interupsi yang ini- dibentuk sama Iran tidak dijawab. Ya, ini dua perspektif nggak akan ketemu sampai kapanpun. Sementara saya mati-matian akademisi itu bagaimana Iran dan Amerika Serikat, please stop this war. Hampir di semua media saya nyatakan itu. Terbaru kemarin saya dipanel dengan profesor di bidang nuklir dari ITB, ya. Di salah satu media kami bicara dalam koridor masing-masing. Saya bicara mengenai ekonomi politik Timur Tengah, beliau bicara mengenai komponen-komponen nuklir, P5+1, kenapa misalnya melarang negara-negara untuk melakukan membuat senjata nuklir. Dan saya juga menjelaskan maksudnya itu adalah harus membedakan antara energi nuklir dengan senjata nuklir. Itu harus dipahami. Ada IAEA di situ, ada International Organization di situ, ada pernah juga sempat JCPOA di situ, ada kesepakatan-kesepakatan, ada NPT dan Iran juga menandatangani itu, begitu ya. Poinnya, Coba saya mau Jadi tanya, poinnya, Mbak. sebentar Tanya, Mbak. Pak, saya belum selesai ngomong, Karena baru ngomong hanya- udah ditutup. Saya mau menggiring ke arah perdamaian, saya akademisi. Dari tadi kalian ngomong Israel Palestina, Nggak. nggak akan ketemu. Saya mau nanya aja, gitu. perspektif, beda Tanya apa, perspektif. tanya apa, Pak Tabrani? Kita kembali Masing-masing giring ke negara kalau punya kemerdekaan. senjata nuklir dibenarkan nggak gitu? Pak, di NPT itu dijelaskan. Bapak tahu poin-poin NPT. Coba sebutkan 3 saja. Saya Saya mendengar. nanya sama Ibu, Ibu nanya mau ke dengar. saya. Loh, kan Bapak nanya ke saya. Iya. Kalau Bapak mau paham apa itu senjata nuklir, NPT jawabannya itu. Maka saya tanya balik sekarang. Bapak tahu nggak poin NPT? Sebutkan Bukan. 3. Kan Bapak tadi tanya ke saya kan? Iya, Ibu iya, tahu sebutin nggak? dong, jelasin. Boleh nggak? Masing-masing negara punya senjata nuklir. Jawabannya adalah ada di NPT. Ya Bapak sekarang apa sebutkan. disebutin dong? Saudi Arabia punya senjata nuklir boleh nggak? Turki boleh nggak gitu? Nih Pak, kalau Bapak tahu poin NPT, Bapak itu tidak akan bertanya seperti itu. Kenapa Loh. Bapak bertanya seperti itu? Karena Bapak tidak tahu apa isinya non-proliferasi
Itu tahu saya non-proliferasi nuklir itu. Karena Bapak nggak tahu, makanya nanya. Maka saya tanya balik, Bapak tahu nggak poin NPT itu apa isinya? Ya, negara tidak boleh punya senjata nuklir. Masa itu selain doang? negara-negara Bapak lima baca itu. lagi referensi, makanya saya sudah dari awal bingung, saya akademisi sendirian, ngomong by literasi. Ibu boleh aja ngaku ibu akademisi, tapi kan orang bertanya boleh dong. Iya. Kalau Bapak tahu isinya NPT itu apa, Bapak nggak akan tanya seperti itu ke saya. Kan orang mendengar tahunya, dengar jelas apalah, katakan kata apanya kan boleh. Isinya NPT adalah negara-negara diperbolehkan untuk memiliki energi nuklir tapi tidak membuat senjata nuklir. 2, pengayaan uranium tidak boleh melebihi ambang batas perdamaian. 3, IAEA itu berhak menginvestigasi negara-negara kalau ada energi nuklir. Jadi harus dibedakan ya, energi nuklir dengan senjata nuklir. Itu 3 poin NPT. Makanya kenapa pada masa Barack Obama terjadi kesepakatan antara Iran dengan Amerika. Fine, semua baik-baik aja. Karena itu dilakukan investigasi dan Iran tidak terbukti. Makanya Barack Obama available. Ada tanda tangan di CPOE dengan poin-poin tertentu begitu. Maka kalau memahami kita dari ujung komprehensif sampai ke ujung, kita paham. Kalau sepotong-sepotong nggak akan ketemu. Begitu ya. Jadi makanya saya bingung ini. Terus balik lagi ke Israel dan Palestina. Makin bingung karena jujur saya bersedia itu adalah mempush untuk perdamaian Amerika dan Iran. Udah panjang, rupiah. Orang teriak sekarang loh. Rakyat Indonesia teriak. Naik BBM, Amerika juga teriak. Semua dunia teriak saat ini. Kita bayangkan nggak kalau sampai 18.000? Ini efek daripada kondisi geopolitik. Itu tanggung jawab saya sebagai seperti apa nih Bu untuk mewujudkan perdamaian Amerika Serikat dan Iran ini? Iya, berharapnya nanti justru saya melihat Jinping masuk ke dalam perundingan di round 3. Kita harus push ke round 3. Iran harus mau balik ke perundingan. Iran Amerika harus mau kan kemarin pulang. Dia tiba-tiba pulang. Saya nggak ada urusan ya, pro Amerika, pro Iran, by literasi, nggak ada. Iran harus mau kembali ke perundingan, Amerika juga harus melakukan perundingan kembali. Nggak bisa dia tiba-tiba attack lagi nggak bisa. Dan saya berpikir Jinping jangan terlalu jangan terlalu mencari aman sendiri, dia harus nyebur di situ. Karena memang apa? Pakistan terbukti 2 kali gagal, Oman juga gagal. Jadi harapan kita publik internasional adalah di Cina. Kita tidak tahu ya, di belakang pembicaraan mereka berdua yang secretnya itu kita tidak tahu. Yang dipublish ke media kan tentang tarif dagang, tentang kerjasama teknologi, makanya dibawa rombongan tuh si Elon Musk lah, si Nvidia ownernya dan lain sebagainya. Kita tidak tahu di belakang itu ada pembicaraan detail tidak, apa yang diinginkan oleh Trump, apa yang diinginkan oleh Cina, apa bisikan dari Iran, itu kita tidak tahu. Harapannya setelah meeting itu, 2 negara ini balik ke round 3. Siapapun mediatornya, damai harus segera tercapai. Begitu. Menurut Pak Tabrani, Xi Jinping bisa tidak? Ya kalau kita lihat ya, kalau antara negara kecil, Cina selama ini kan bisa. Misalnya antara Iran dengan Arab Saudi, dia putus hubungan diplomatik tahun 2016, lalu tahun 2022 atau 2023, itu kan ditengahi oleh Cina, mereka bisa kembali menjalin hubungan diplomatik. Nah sekarang pertanyaannya gitu, bisa nggak Cina itu menekan Trump? Ini problemnya nih. Karena bagi Amerika, ya selama ini ya, kenapa Pakistan itu gagal? Kalau menurut saya ya, karena Pakistan tidak ada usul apapun gitu. Oman itu kan terlalu kecil untuk memberikan usul gitu. Jadi apa usul Iran dia terima, usul Amerika dia terima, tapi kan nggak bisa ketemu gitu. Tapi yang jelas dalam kebijakan politik luar negeri Amerika, itu di kawasan itu kan memang harus tercipta perdamaian. Harus tercipta perdamaian. Nah sekarang siapa yang anti perdamaian? Kan itu yang kan dibicarakannya nih. Kita lihat ya. Oke, itu silakan Bang Hosein. Jadi sebenarnya sederhana kalau mau perang ini selesai. Amerika balik, bawa tentaranya balik ke Amerika. Karena sebelum 28 Februari 2025 tidak ada perang. Dan perang itu dimulai oleh Amerika. Kalau mau mengakhiri, ya Donald Trump tarik pasukan selesai. Nggak perlu pakai Cina, nggak perlu pakai dengan Iran dan sebagainya. Tapi kalau meminta Iran kemudian diam tidak membela diri, oh itu keliru sekali. Negara kita pun kalau diserang oleh luar negeri ya pasti kita akan bela sampai habis-habisan. Yang ada adalah kalian pergi pulang. Nah ini konteksnya adalah kelirunya kita memposisikan Amerika itu seolah-olah sesuatu yang bukan masalah.
Padahal masalah itu berawal dari Amerika yang menyerang sepihak. Oke, kalau tadinya masalah NPT, non-proliferasi nuklir, tentang apa yang harus diperiksa ulang, kan ini sedang berunding. Kok tiba-tiba dalam perundingan itu tiba-tiba ada serangan? Yang serangan itu dalihnya adalah dalam rangka untuk menghentikan pengayaan uranium yang dituduh untuk senjata nuklir. Sekarang persoalannya, kalau persoalan senjata nuklir, memang siapa yang punya nuklir? Ada Amerika, ada Cina, ada Perancis, ada Inggris, termasuk Israel. Kenapa kemudian dunia Islam tidak punya? Tidak boleh punya hak nuklir, apalagi hanya untuk kekuatan sipil, untuk listrik kita, untuk Turki energi juga kita, untuk ada. membantu rumah tangga kita. Hari ini kalau teknologinya fosil, itu berapa borosnya? Nah sekarang, egoisme Amerika ini yang harus ditekan dunia internasional, agar dia pulang ke Amerika, kembali ke Amerika daratan. Ngapain dia di Timur Tengah? Itu bukan wilayah kedaulatan dia. Tanggapan Anda sedikit. Amerika bukan sumber masalah di sini. Sumber masalahnya sekali lagi Iran. Iran menyerang negara-negara Arab. Dan perlu diketahui ya, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab ternyata ikutan Israel menyerang Iran. Dan Uni Emirat Arab pakai drone buatan Cina. Nah sekarang gimana caranya Cina mau jadi mediator? Kalau Iran udah melihat, lah ini drone Cina dipakai untuk menyerang Iran. Gitu ya, emang agak sulit. Cuma memang saya juga mendorong supaya bisa ada solusi. Karena apa? Sebetulnya Israel tanpa ada Amerika pun, Israel bisa menyerang Iran. Oke. Karena apa? Sekali lagi, Israel ini negaranya memang kecil. Tapi mereka punya sumber daya manusia yang sangat efektif. Bayangin loh, jarak Teheran ke Tel Aviv itu 1.800 kilometer. Dan Israel bisa menyerang bolak-balik ke seluruh provinsi yang ada di Iran. Israel diakui, menyerang. Diakui. Yang diserang adalah aset militer. Aset militer apa yang Jadi diserang Amerika itu anak SD semua yang tidak moderator apa kayak moderator? Itu kan nggak benar. Jadi itu semua yang Sudah mengakui yang menyerang membahayakan Israel itulah yang menjadi target serangan Israel. Baik. Israel selalu presisi. Makanya jelas sekali jumlah korban juga bisa didata. Gitu. Jadi kalau saya sumber masalah adalah Iran. Oke, jalan Kalau dulu sedikit. Iran bisa menghentikan pengayaan nuklir, maka ini bisa selesai. Kalau Amerika pulang ke Pulau Amerika, benua Amerika, nggak datang ke Timur Tengah, damai. Oke, sedikit Pak Tabrani. Ya kalau kita lihat politik luar negeri Amerika, itu kan ada buku namanya Jakarta Project. Mohon maaf Bu, kalau saya tidak bisa terlalu akademis ya. Jakarta Project itu kan menggambarkan dulu itu, Amerika itu ingin menata demokrasi di Indonesia. Itu Indonesia kasus itu. Mula-mula melalui jalur partai-partai, pemilu 1955. Hasil pemilu itu mengecewakan Amerika. Maka kemudian dia memberikan bantuan senjata kepada pemberontak, PRRI dan Permesta gitu. Gagal PRRI Permesta, dia kemudian mendekati tentara. Oke, poinnya Pak. Lalu tercapailah maksud Amerika di sini. Nah, proyek itu akan dia lakukan lagi di Timur Tengah. Iran itu rezimnya harus dibebaskan dari penindasan terhadap rakyatnya. Apa urusannya Amerika untuk kedaulatan negara lain? Karena orang Iran itu di Indonesia biangkerok, di Iran juga biangkerok. Karena Anda di Iran itu Amerika biangkerok di Indonesia. Ya selama 47 tahun dianggap menindas masyarakat. Emas Indonesia dirampok Amerika melalui korporasinya Freeport. Tetaplah di interupsi. Amerika di mana-mana. Anda kembali di interupsi pemirsa, kita kembali ke Mbak Monik. Mbak Monik, tadi Anda menyampaikan kalau Iran ini memang menjadi sumber masalahnya. Kalau Iran yang sumber masalah, kenapa US yang roadshow nih untuk minta ke negara-negara lain, kepentingannya apa untuk mendamaikan ini? Karena memang suka tidak suka Amerika itu dianggap salah satu yang turut serta menyerang Iran juga. Ya, ini kan sebetulnya kan urusan Israel dengan Iran. Tapi akhirnya Amerika ikut menyerang. Jadi sekarang Amerika juga merasa berkewajiban untuk mewujudkan suasana yang kembali kondusif di Timur Tengah. Biar bagaimanapun juga Amerika bertanggung jawab loh pada negara-negara yang menjadi korban serangan dari Iran. Karena apa tadi alasannya ada pangkalan militer. Padahal yang diserang Iran, contoh bandara Dubai. Ya tadi saya sudah sebutkan ada 10 orang tewas karena serangan Iran. 224
terluka. Nah ini bayangin, ini warga sipil. Masa sih orang Indonesia tidak prihatin dengan kondisi ini? Ini saya hanya ngambil satu contoh saja. Uni Emirat Arab, belum Arab Saudi, belum di negara-negara Arab yang lain. Jadi saya selalu mempertanyakan maunya Iran itu apa? Kenapa memperluas eskalasi konflik? Tapi kabar baiknya adalah begini, Israel, dunia Arab ya, sekali lagi nih orang-orang di Liga Arab, negara-negara kerajaan-kerajaan yang ada di Liga Arab, akhirnya warganya bisa melihat Pak, bahwa bukan Israel musuh mereka. Israel bukan musuh dari dunia Arab, bukan musuh dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Karena apa? Yang menyerang bukan Israel loh, tapi Iran. Itu kabar baiknya. Akhirnya karena perang ini malah Israel jadi bestie dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Oke, Mbak Monik. Mbak Tia, saya mau tanya. Tadi Mbak Monik sempat menyampaikan kalau Iran memperluas eskalasi konflik. Tanggapan Anda? Kalau dilihat dari kemarin kejadian yang menyerang duluan kan Amerika Serikat dan Israel, ya. Mereka kan sedang berunding di Swiss. Dan Iran sebagai negara berdaulat, dia mempertahankan sovereignty-nya, ya tentu akan ada feedback, begitu ya. Dan dari feedback itulah terus-menerus konflik itu terjadi sampai hari ini. Kalau kita runut kemarin ya, itu kan kita berdasarkan data yang ada, berdasarkan international news juga. Semua orang saya pikir semuanya juga baca, semuanya melihat. Ketika terjadi perundingan di Swiss, tiba-tiba ada serangan, bahkan hampir deal. Sebetulnya hampir deal itu, Amerika dengan Iran itu, begitu ya. Tiba-tiba ada serangan, kemudian Iran sebagai negara yang memang berdaulat dan mempunyai martabat, akhirnya membalas. Gitu. Dan dalam sistem politik Iran begini, saya memahaminya, saya tidak pro ketika Iran melakukan sistem pemerintahan diktator di bawah Pahlavi, otoriter, atau berubah rezim. Menjadi sekarang bentuknya adalah Republik Islam Iran. Disebutnya dalam politik sistem Iran itu namanya wilayatul faqih, atau kalau dalam bahasa Parsinya vilayat al-faqih. Di mana kekuasaan itu adalah paling atas adalah ayatollah. Jadi ayatollah itu adalah yang memberikan komando. Jadi presiden itu hanyalah melakukan program. Program itu kemudian desain ke ayatollah, kalau ayatollah tidak approve, maka program tersebut tidak landing. Nah itulah susahnya Iran memang ditembus oleh kekuatan dari luar. Kalau misalnya negara lain bisa dilakukan dengan cara demonstrasi, Iran juga ada, demonstrasi ada, oposisinya ada, yang melawan pemerintahan juga ada, tapi mudah diredam karena sistem vilayat al-faqih ini. Jadi tidak mudah goyah. Jadi kalau ayatollah terbunuh satu, dia akan ada ayat. Saya belum selesai bicara Pak. Saya sedang menjelaskan sistem politik Iran, sistem politik Iran. Kemudian ada ayatollah lain yang akan menggantikan begitu. Jadi memang dengan melihat posisi sistem politik Iran ini, satu-satunya jalan untuk damai itu adalah kembali ke perundingan. Apa yang bisa dilakukan Amerika Serikat, poinnya apa disampaikan, yang diinginkan oleh Iran disampaikan. Ada 3 poin saya pikir yang menjadi kendala. Satu adalah berkaitan dengan front. Itu nggak ketemu tuh antara Amerika dengan Iran. Yang kedua, masalah uranium. Itu juga susah ketemunya. Kalau Hormuz saya pikir bisa, karena memang pada dasarnya juga itu adalah lalu lintas perjalanan tanker-tanker dari internasional dari Timur Tengah ke berbagai kawasan. Kemudian yang ketiga, yang agak sulit itu, kalau yang lain misalnya sanksi, pelonggaran yang bersifat ekonomi, Amerika suruh ganti, saya pikir nggak ada masalah itu. Jadi yang agak susah tuh di uranium dan front. Iran meminta front, Iran meminta front Iran di Timur Tengah dianggap damai oleh Amerika, itu sulit. Karena Amerika dan Israel tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam sistem IFAC itu, siapapun yang menjadi kandidat Amerika Serikat, dia harus mendukung sovereignty Israel. Dan itu tidak bisa, lobby-lobbynya sangat keras sekali di Kongres begitu ya. Yang kedua itu masalah uranium, itu juga nggak akan ketemu. Nah berharapnya setelah bertemu dengan Z, ini ada oleh-oleh nih. Bisa nggak 2 poin itu, Z menjembatani, mengkomunikasikan kedua negara ini sehingga menuju ke round 3. Silakan Pak Tabrani. Ya kalau kita lihat masalah uranium itu bagi Iran kan kedaulatan. Kedaulatan negara yang tidak bisa dinegosiasikan. Cuma itu kan mengancam keberadaan negara-negara tetangganya. Maka mungkin menurut saya penyelesaian menurut Amerika itu ya rejim ini harus diganti gitu, dengan orang-orang Iran yang berpikiran lebih terbuka. Karena kita lihat orang-orang Iran itu kan orang-orang pintar ya. Panjang sejarah mereka tuh orang pintar. Orang Iran yang di Turki pintar sekali. Orang itu Iran yang ada di Uni Emirat Arab pintar dan kaya-kaya. Mereka nggak ada yang mau pulang ke Iran.
Jadi tadi kalau dibilang negara itu stabil ya memang stabil di internal Iran karena ditegakkan dengan bedil gitu. Orang sipil mana sanggup melawan bedil itu. Jadi kalau kita lihat survei, kalau survei dari pemerintah Iran ya semua setuju dengan pemerintah gitu. Tapi kalau survei dari negara-negara yang di luar itu gitu, malah ada hasil survei yang terbaru 70-80% sekarang ini orang Iran tidak suka lagi dengan Republik Islam Iran itu. Gitu, Oke, silakan Bang Husin. Jadi saya pikir yang harus jatuhkan itu bukan rejim Iran, tapi rejim Donald Trump. Rejim yang terbukti ada di X-Files, di Epstein Files. Kenapa? Hanya di era Donald Trump, Amerika jatuh reputasinya pada titik nadir. Kenapa? Memang ada dua rejim yang berbeda ya pendekatannya. Rejim Demokrat dengan Republik. Kalau Partai Republik itu memang gayanya koboi. Kalau Partai Demokrat era Obama itu lebih humanis. Bisa diajak berunding, bisa diajak kerjasama. Tapi kalau Partai Republik sejak zaman ayahnya George Bush sendiri, kemudian hari ini Donald Trump, memang gayanya koboi. Dan saya tegaskan kepada saudara-saudara yang ada di Palestina, yang ada di Iran dan seluruh kaum muslimin, saya tegaskan Amerika dan Israel dalam fikih Islam siasahnya itu statusnya muharriban fi'lan, yakni negara yang memerangi kaum muslimin secara de facto. Maka hubungan yang ada yang tersisa adalah siapa itu? al-harb atau perang. Islam siapa itu? Karena itu tidak boleh ada perdamaian ini bahaya nih. Di negara Pancasila ada provokasi seperti ini bahaya. Ini harus dideradikalisasi. Harus dideradikalisasi. Karena begini, saya nggak mau ada provokasi terhadap minoritas loh. Dari proses ini, menurut saya nggak akan peduli dengan Iran juga Cina. Cina justru akan taking siapa itu? Mengevaluasi hubungan dagang dia agar neraca perdagangannya menguntungkan Nah harus diklarifikasi Pak. Karena bahaya nanti orang-orang di bawah akan terpancing. Ya saya mau bilang ya tadi tentang Trump dulu nih. Tahun 2020 Trump itu membunuh komandan pasukan Garda Revolusi Qasem Soleimani. Jadi ya sebetulnya Trump yang membunuh siapa? Baghdadi, ISIS. Ya jadi Trump itu berjasa bagi apa? Dunia yang mau aman damai. Karena apa? Yang dibunuh itu teroris-teroris semua. Sedikit, Pak. Ya, silakan sedikit Pak. Ya, saya sedikit ya soal hukum ya, fikih itu kan ada lembaga fikih. Kan nggak bisa misalnya sekarang kan negeri Islam tuh banyak pusat-pusatnya. Saudara sampaikan saja pendapat fikih saudara apa? Coba Azhar nggak ada seperti itu pikirannya. Coba sampaikan saudara apa? Nggak benar itu nih Amerika dengan negara muhariban. Pendapat lain sampaikan pendapat saudara. Benar itu negara. Tidak perlu mendelegitimasi pendapat orang lain. Sementara saudara tidak punya pendapat fikih dalam persoalan ini. Itu tidak benar. Di mana letak argumentasi saudara yang mendelegitimasi pendapat orang sementara Anda tidak punya pendapat fikih dalam urusan ini? Muhariban fi'lan itu sudah masyhur. Nggak ada itu. Coba lah. Anda yang belum belajar Anda yang nggak tahu mengklaim-klaim fikih aja. Coba tanya ulama Saudi itu nggak ada begitu. Jangan ulama-ulama penjilat penguasa yang ditanya pasti nggak ada. Isu Kardawi juga enggak. Jadi terus saja Iran selesai diplomasi pun belum menemui titik terang saat Iran dan Amerika saling mengeras sikap. Dunia hanya bisa berharap agar konflik tak berubah menjadi bencana global. Saya Diandra Mukni nantikan interupsi pekan depan. Sampai.